Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahar Muharram Hamzah Sabrun Malik. Saya akan memaparkan tugas saya, yaitu policy paper tentang kebijakan publik. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam menjalankan prakteknya masih mengalami kegagalan-kegagalan. Faktor penyebabnya bisa jadi dari internal maupun eksternal pemerintah itu sendiri. Pembangunan menjadi salah satu PR penting dari rentetan panjang permasalahan sosial lainnya. Dalam hal ini, pembangunan bersifat mendasar yang menjadi kebutuhan primer masyarakat. Salah satunya ialah mengenai kebersihan, yang mana kebersihan dewasa ini merupakan fasilitas umum yang harus didapatkan oleh masyarakat. Selain pengadaan fasilitasnya, dalam Perda nomor 2 tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar dijelaskan lebih rinci mengenai penampungan sampah dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Peraturan yang dibuat tentulah membentuk nilai yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar bagi manusia dalam bertindak. Latar belakang masalah. Suatu daerah yang dikatakan mengalami peruntukan adalah terlihat dari adanya peningkatan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik sebagai bentuk pembangunan yang hasilnya dapat dilihat secara langsung, pada umumnya dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu daerah. Sedangkan pembangunan fisik yang lebih berorientasi kepada pembangunan karakter dan internalisasi nilai-nilai pendidikan dalam diri SDM atau masyarakat suatu daerah. Permasalahan yang muncul memerlukan alternatif kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Kebijakan sebagai hasil dari proses yang dilewati para pembuat kebijakan dengan bahan masukan berbagai pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan secara matang. Kebijakan yang dihasilkan dari berbagai bidang kehidupan masyarakat secara tidak langsung maupun langsung menciptakan nilai yang membentuk batasan-batasan tertentu bagi masyarakat untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Permasalahan sampah di Kota Makassar. Masalah sampah menjadi masalah yang pelik dalam pengelolaan lingkungan. Pada umumnya, sampah di Kota Makassar dikelola oleh pemerintah daerah melalui masing-masing kelurahan untuk kawasan perumahan. Proses pengambilan sampah dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, yang kemudian ditampung di tempat penampungan sementara sampah. Sampah-sampah di berbagai tempat penampungan sementara akhirnya dibuang ke tempat pembuatan akhir sampah, yaitu TPA. Lokasi TPA di Kota Makassar itu terletak di Antang dan dinamakan TPA Antang. Kondisi TPA ini telah dikelola dengan baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti belum adanya pagar pembatas dan sarana alat berat yang masih kurang. Rumusan masalah, identifikasi masalah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah memungkinkan setiap daerah yang ada di Indonesia untuk memberlakukan sistem desentralisasi. Peraturan-peraturan demi kepentingan daerah dibuat oleh para perumus kebijakan dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Demikian pula di Kota Makassar, terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan terutama sampah, yaitu pada nomor 4 tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan sampah. Jika tidak ada kesinambungan antar berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan berjalan dengan tidak seimbang dan timpang seperti yang terjadi pada Perda tersebut. Tidak adanya harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat menjadikan Perda ini kurang efektif dalam penerapannya. Banyak terjadi pelanggaran mengenai pembuangan sampah oleh masyarakat. Tempat yang tidak seharusnya dihampiri sampah malah menjadi tempat pembuangan sampah liar, seperti di beberapa jalan yang ada di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam daerah merealisasikan Perda nomor 4 tahun 2011 masih kurang berhasil. Rumusan masalah kebijakan. Melihat pokok permasalahan yang mengacu pada kurang adanya koordinasi antar berbagai unit kesatuan di daerah, pada dasarnya
policy paper ini ingin menunjukkan alternatif bijak yang bisa dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut sehingga didapatkan perubahan yang berarti bagi semua pihak. Rumusan tujuan kebijakan berlandaskan pada dasar permasalahan yang timbul dari tidak berjalannya fungsi pemerintah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tujuan yang dapat dirumuskan dan dalam memberikan alternatif kebijakan ini adalah memberikan alternatif yang bisa membuat perubahan bagi masyarakat dalam mengelola sampah, serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengarahkan aparaturnya di lapangan agar bekerja sesuai dengan keinginan yang hendak yang dia capai dari Perda nomor 4 tahun 2011 tersebut. Kriteria keberhasilan kebijakan. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan untuk kemudian dapat diimplementasikan memiliki kriteria dalam mengkategorikan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Di antaranya kebijakan dilaksanakan pemerintah daerah serta diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan. Dengan demikian, hal tersebut dapat terjadi indikator keberhasilan kebijakan melalui analisis serta evaluasi kebijakan sehingga bisa segera diketahui dengan jelas. Alternatif kebijakan. Pertama itu penilaian alternatif. Setelah menganalisa kebijakan mengenai pengelolaan sampah serta implementasi dari kebijakan tersebut yang tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2011, terdapat beberapa usulan opsi proses kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas Perda ini serta memungkinkan terjadinya internalisasi dalam penerapannya maupun dalam menjadi opsi bagi proses pembentukan suatu Perda baru mengenai pengelolaan sampah. Opsi tersebut adalah yang pertama itu tidak merubah Perda yang telah ada namun melakukan seperangkat intervensi terpadu untuk memberikan kekuatan non formal terhadap Perda ini. Yang kedua adalah merubah Perda yang telah ada dengan menambah atau merubah materi Perda yang diperlukan. Ketiga, menyusun Perda baru melalui analisa terhadap permasalahan yang tepat dan proses yang memperhatikan prinsip dan pengelolaan komunitas dan mengembangkan internalisasi terhadap norma baru. Perakiraan alternatif berkaitan dengan opsi A di atas menunjukkan bahwa masyarakat perlu difasilitasi baik itu LSM maupun oleh pemerintah untuk memperkuat internalisasinya terhadap Perda ini. Suatu studi perilaku perlu dikembangkan untuk mempelajari halangan dan manfaat yang dirasakan terhadap Perda ini dalam menangani masalah sampah. Berdasarkan kajian empiris tersebut kemudian dikembangkan seperangkat kegiatan untuk mengembangkan penanaman nilai-nilai bagi masyarakat yang dengan tujuannya memperlihatkan perilaku yang diharapkan. Opsi B atau opsi kedua itu untuk merevisi materi Perda dapat dilakukan sesuai dengan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Opsi B ini juga dilakukan dengan cara menambahkan materi mengenai koordinasi lanjut antar satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Kota Makassar. Opsi C atau opsi ketiga adalah itu memberikan saran untuk melakukan suatu proses baru dengan lebih sistematis dan empiris. Di dalam proses penyusunan Perda yang baru ini terdapat beberapa hal yang penting untuk dilakukan. Melakukan definisi permasalahan yang jelas dan spesifik melalui diantaranya adalah yang diantaranya adalah studi literatur, studi lapang maupun pelibatan pakar untuk mendapatkan gambaran permasalahan secara nyata dan komprehensif. Definisi permasalahan yang jelas dan spesifik juga sangat penting dalam diskusi dengan masyarakat di tingkat lokal sehingga diperoleh tujuan bersama yang akan menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan lokal maupun internalisasi dari suatu norma sosial. Karena pada kenyataannya proses kebijakan di tingkat lokal adalah juga suatu perubahan sosial struktural yang memerlukan waktu yang panjang, maka
lembaga pendamping di dalam proses penyusunan ini perlu secara strategis membuat perencanaan pendekatan yang akan digunakan terhadap termasuk juga memperhitungkan sumber daya, keahlian, waktu dan dana yang diperlukan untuk mencapai lebih dari sekedar penandatanganan kesepakatan, namun hingga pada menjamin internalisasi suatu norma baru di tingkat lokal. Penilaian alternatif. Terdapat beberapa penilaian yang bisa diangkat terhadap opsi yang diberikan beserta perbandingan yang akan dihadapkan dalam penerapan peraturan tersebut. Di antaranya yaitu konsekuensi dari opsi A adalah yang pertama, tidak memulai proses kebijakan dari awal sehingga efektif dalam penggunaan waktu. Yang kedua adalah memperjelas tujuan bersama ketika pengelolaan terhadap sampah bisa diterapkan dengan baik, akan meningkatkan pemahaman mengenai nilai penting dalam perda ini terhadap kebijakan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah diperlukan sejumlah biaya tertentu bisa bersumber dari dana pemerintah daerah maupun dana lembaga pendamping untuk mengembangkan suatu proses intervensi yang layak dan menjamin bahwa tercipta internalisasi norma sosial yang baru. Konsekuensi dari opsi B adalah perlu melibatkan dan komunikasi yang konstruktif dan intensif dari pengambilan keputusan di pemerintahan daerah sehingga perda secara integratif mendukung peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengelola masalah sampah. Diperlukan juga waktu dan biaya yang baik untuk proses mencapai kesepakatan terhadap materi baru maupun untuk sosialisasinya yang mungkin akan setara dengan proses pembuatan perda baru. Pemilihan opsi C sebagai suatu solusi kebijakan memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut ini adalah yang pertama itu diperlukannya sumber daya, dalam hal ini adalah keahlian, waktu dan dana yang lebih besar dibandingkan dari opsi A dan opsi B yang tadi. Kedua adalah penerapan opsi C secara konsistensi akan menjamin terpenuhinya 5 aspek kunci dalam pengelolaan komunitas terhadap sumber daya alam, yaitu keputusan yang partisipatif, monitoring norma sosial dan sanksi sosial, serta kontrol terhadap perilaku individu. Karena rancangan sebagai strategi untuk proses internalisasi, norma menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan proses penyusunan perda secara formal legal. Maka dapat diharapkan bahwa penerapan perda akan menjadi lebih efektif. Rekomendasi. Masalah dalam policy paper ini berkenaan dengan kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dengan pihak swasta maupun masyarakat, yang berujung kepada ketidakpatuhan masyarakat dalam menjalankan Perda nomor 2 tahun 2011 sehingga pengelolaan sampah pada pembuangannya khususnya menjadi sembarangan dan kurangnya perhatian atau diperhatikannya melalui alternatif yang telah dihasilkan dari proses analisis kebijakan yang tertuang dalam Perda mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar tersebut. Policy paper ini lebih memilih untuk memberikan argumentasi sesuai dengan alternatif pilihan A, yaitu tidak merubah perda yang telah ada, namun melakukan seperangkat intervensi terpadu untuk memberikan kekuatan non formal terhadap perda ini. Opsi tersebut juga dianggap paling tepat karena logis dan realistis untuk dilakukan serta bersifat progresif karena diarahkan pada membangun mekanisme untuk memperkuat penegakan aturan secara norma deskriptif daripada mengulangi proses penyusunan perda dari awal. Selain itu, pada tempat yang telah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah liar harus ditertibkan kembali oleh pemerintah daerah atau pemerintah di Kota Makassar sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman, bersih. Dengan demikian terwujud pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan pengharapan dari sistem yang diberlakukan. Kesimpulan saya adalah policy paper merupakan dokumen
tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik atau tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan dengan mengikuti langkah-langkah dan struktur yang disesuaikan agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan baik. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.